Dua saudara perempuan, Chiyo dan Satsu, terjerat dalam nasib yang kejam. Ayah mereka yang miskin tak punya pilihan menjual mereka ke tangan asing. Takdir mereka langsung terpisah. Chiyo dijual ke Okiya, tempat para geisha tinggal dan melayani pelanggan dengan keanggunan. Sementara Satsu, yang dianggap kurang cantik, dilemparkan ke dalam dunia yang jauh lebih kelam, rumah bordil. Di dalam Okiya, Chiyo bertemu 3 wanita berpengaruh, nenek, bibi, dan ibu, pemimpin yang dingin dan penuh perhitungan. Tatapan ibu langsung tertuju pada mata biru Chiyo yang langka, sebuah keunikan yang bisa menjadi berkah atau kutukan. Setelah diperiksa, Chiyo dikurung di kamar barunya. Di sana, seorang gadis bernama Pumpkin menyambutnya dengan peringatan tajam, hentikan tangisanmu soal saudara perempuanmu, atau kau akan merasakan tongkat itu di punggungmu. Pumpkin menjelaskan kenyataan pahit. Hanya mereka yang patuh dan berguna yang berhak bermimpi menjadi geisha. Jika Chiyo ingin bertahan, dia harus tunduk. Keesokan harinya, Chiyo mulai menjalani rutinitas barunya, tugas demi tugas tanpa henti bersama Pumpkin. Dinding Okiya menjelma menjadi penjara tanpa celah untuk kabur. Tapi ada sesuatu yang bisa mengusir rasa terkurung itu. Dari bisik-bisik Pumpkin, Chiyo mengetahui rahasia kelam di balik dinding ini. Seorang geisha bernama Hatsumomo sering menyelinap diam-diam untuk menemui seorang pria. Tapi rahasia tak bisa bertahan lama. Hatsumomo muncul, penuh aura dingin dan bahannya mengejek. Dia memperhatikan Chiyo dari ujung kepala hingga kaki, lalu mencibir. Kau bau, keluar dari sini. Namun, ada sesuatu yang lebih mengancam. Ibu hanya mentolerir Hatsumomo karena satu alasan, uang. Seorang geisha sepertinya mendatangkan keuntungan besar bagi Okiya. Dan bagi Chiyo, itu berarti makan malamnya bergantung pada kemurahan hati sang ibu. Hari-hari berlalu, Chiyo bekerja keras, mematuhi perintah, menahan segala kesakitan. Dan akhirnya, usaha itu membuahkan hasil. Ibu, yang selalu penuh perhitungan, akhirnya mengizinkannya masuk ke sekolah geisha. Hujan turun pelan membasahi jalanan berbatu Kyoto. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Okiya, Chiyo akhirnya melangkah keluar. Namun kebebasan ini semu, dia bukan keluar untuk pulang, melainkan untuk belajar menjadi seseorang yang bukan dirinya. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang lebih penting di benaknya. Satsu. Namun, Pumpkin menghalanginya. Dengan suara rendah dan tegas, dia memperingatkan, jangan cari masalah, Chiyo. Kita bisa celaka. Satu langkah salah, dan mereka bisa kehilangan segalanya. Di sekolah geisha, hari-hari Chiyo dipenuhi pelajaran, menari, bersikap anggun, menyajikan teh dengan kesempurnaan. Tapi, pikiran Chiyo tak pernah benar-benar ada di sana. Setiap detik terasa seperti siksaan, karena di luar sana, di suatu tempat, saudara perempuannya menunggu, atau mungkin sudah hilang selamanya. Suatu sore, sebuah perintah datang dari para dayang. Chiyo harus merapikan kamar Hatsumomo. Ini bukan tugas biasa, karena di dalam kamar itu, Hatsumomo sedang sibuk diam-diam dengan seorang pria. Chiyo tak punya pilihan. Dia masuk. Dan saat Hatsumomo menemukannya, menyentuh barang-barangnya, api kemarahan langsung menyala di matanya. Beraninya kau menyentuh barang-barangku? Tapi Hatsumomo bukan hanya marah, dia licik. Dengan seringai jahat dia berbisik, aku tahu di mana saudaramu berada. Dada Chiyo berdebar, tapi aku tidak akan memberitahumu kecuali kau bersumpah padaku. Malamnya, Hatsumomo pulang bersama seorang teman sesama geisha. Mereka mabuk, tertawa keras, memegangi sebuah kimono mahal yang bukan milik mereka. Itu milik salah satu geisha paling terkenal di distrik itu. Chiyo, buat ini lebih menarik, ujar Hatsumomo melempar sebotol tinta. Hancurkan kimono itu. Chiyo tahu ini salah. Tapi menolak, bisa lebih berbahaya. Dengan tangan gemetar, dia mencoba menyelinap. Tapi langkah kakinya tak cukup ringan, dia tertangkap. Hukuman datang cepat. Tongkat kayu menghantam punggungnya. Sekali, 2 kali. Rasa sakitnya luar biasa. Dan lebih dari itu, kini dia terjerat hutang lebih besar dengan Okiya. Kimono itu mahal, dan ibu harus mengganti kerugiannya. Setelah semuanya selesai, Hatsumomo mendekat. Dengan nada pura-pura simpatik, dia berkata, kau gagal, Chiyo. Tapi Chiyo menatapnya tajam. Aku sudah menepati janjiku. Senyum licik muncul di wajah Hatsumomo. Baiklah, kalau begitu saudarimu bekerja di tempat itu. Chiyo akhirnya tahu. Tapi di balik kebaikan palsu itu, ada rencana tersembunyi. Hatsumomo melihat potensi Chiyo sebagai ancaman, dan jika dia bisa menyingkirkannya lebih cepat, maka dunia geisha akan tetap menjadi miliknya. Malam itu,
Hujan turun deras, membasahi jalanan Kyoto dengan kesuraman yang menggantung di udara. Chiyo berjalan di belakang Hatsumomo, menggenggam payung dengan tangan gemetar. Udah dingin menusuk kulitnya, tapi pikirannya jauh lebih kacau daripada tubuhnya yang menggigil. Lalu di persimpangan jalan, dia melihat kesempatan. Alih-alih menunggu Hatsumomo menyelesaikan urusannya, Chiyo berlari ke distrik lampu merah, ke tempat di mana Satsu mungkin berada. Di sana, dalam ruangan kecil yang pengap, Satsu terkejut melihatnya. Wajahnya seketika berubah, dari kebingungan menjadi kebahagiaan yang hampir terlupakan. "Aku mencarimu," bisiknya, penuh harap. "Aku datang ke Okiya, tapi mereka mengusirku." Chiyo menggenggam tangan kakaknya erat. "Aku tidak pernah tahu, Satsu. Tidak ada yang memberitahuku. Mereka harus pergi. Malam ini." Tapi Satsu menggeleng. "Aku butuh uang. Beri aku waktu 1 malam, kita bertemu di jembatan besok." Chiyo ragu. Okiya adalah penjara, dan lolos dari sana bukan perkara mudah. "Jika kau tak datang, aku tetap akan pergi." Suara Satsu bergetar. "Aku sudah cukup menunggu." Chiyo kembali ke Okiya dengan langkah berat. Hatsumomo masih terjebak dalam dunianya sendiri, bersama kekasih rahasianya. Saat melihat Chiyo, geisha itu langsung mengusirnya sebelum ada yang melihat. Namun, ibu sudah mendengar suara-suara aneh. "Apa yang terjadi?" tanyanya, matanya tajam menembus kegelapan ruangan. Hatsumomo tersenyum licik. "Aku memergoki Chiyo berbohong lagi." Ibu tak ragu. Pukulan pertama mendarat di tubuh Chiyo. Tapi kali ini, Chiyo sadar bahwa dia tak lagi berutang pada Hatsumomo. "Dia yang berbohong," suara Chiyo terdengar mantap. "Aku melihatnya bersama seorang pria." Ruangan mendadak sunyi. Ibu mengalihkan tatapannya ke Hatsumomo. Dengan penuh amarah, dia mencengkeram wajah geisha itu, menamparnya keras. Geisha tidak bebas untuk mencintai. Ibu berbisik dingin. Semua pintu dikunci. Tidak ada yang bisa keluar termasuk Chiyo. Malam berikutnya, Chiyo tak punya pilihan. Jika ingin bertemu Satsu, dia harus memanjat atap. Jantungnya berdebar saat ia menarik tubuh mungilnya ke atas genting. Hanya sedikit lagi, namun kakinya terpeleset. Tubuhnya jatuh, hantaman keras menyambar punggung dan lengannya. Dunia berputar. Rasa sakit menjalar begitu hebat. Dan ketika ia sadar kembali, Satsu telah pergi, tak pernah melihatnya lagi. Tapi kesedihan itu belum selesai. Berita orang tuanya telah meninggal. Lebih buruknya lagi, ibu menambahkan tagihan dokter ke dalam utangnya. Dan dengan itu harapan untuk menjadi geisha pun sirna. Ibu menyerah untuk menginvestasikan Chiyo sebagai geisha. Dan kini, ia hanya seorang pelayan, selamanya membayar utangnya kepada Okiya. Suatu sore, Chiyo berhenti di jembatan untuk memikirkan betapa buruknya hidupnya. Saat itulah dia ditemukan oleh ketua Ken yang tidak suka melihat gadis kecil yang lucu sedih dan membelikannya es serut untuk membuatnya tersenyum. Setelah mengagumi matanya, Ken memberinya sejumlah uang di dalam sapu tangannya sebelum pergi, dan Chiyo tidak dapat tidak menyadari bahwa dia sedang menemani 2 geisha. Saat itulah, Chiyo akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Ia bersumpah untuk menjadi geisha agar suatu hari ia dapat melihat Ken lagi. Dia menggunakan uang yang diberikan pria itu di kuil untuk membuat permohonan, dan dia menyimpan sapu tangan itu sebagai kenangan dari pertemuan khusus ini. Bertahun-tahun kemudian, Pumpkin memulai debutnya sebagai geisha di bawah asuhan Hatsumomo. Sementara Chiyo, yang kini berusia 15 tahun, terus bekerja sebagai pelayan untuk Okiya. Suatu malam, Chiyo berlari ke acara makan malam yang diselenggarakan temannya untuk membawa alat musik yang tertinggal dan menyadari bahwa Ken ada di antara tamu. Namun, saat Ken mendengar suara dan keluar untuk memeriksa, Chiyo melarikan diri, belum siap untuk menemuinya. Beberapa hari kemudian, Mameha muncul di Okiya untuk berbicara dengan ibu. Dia menunjukkan bahwa, sejak nenek meninggal, seorang pembantu tidak lagi dibutuhkan. Jadi dia ingin menjaga Chiyo. Dia akan menanggung biaya Chiyo hingga debutnya, dan jika dalam 6 bulan setelah debutnya, Chiyo tidak membayar utangnya, Mameha bersumpah untuk membayar ibu 2 kali lipat. Ibu bersemangat menerima tawaran itu, tetapi Mameha menambahkan satu syarat. Jika Chiyo melunasi utangnya dalam jangka waktu tersebut, ibu tidak akan mendapat bagian atas penghasilannya di masa mendatang. Okiya mempersiapkan Chiyo untuk dikirim kembali ke pelatihan, yang membuat Hatsumomo cemburu. Pumpkin mendukung temannya, tetapi ketika Hatsumomo menyadarinya,
Dia menampar Pumpkin dan menyuruhnya berhenti karena Chiyo sekarang menjadi saingannya. Sejak saat itu, Pumpkin tidak bergaul dengan Chiyo lagi. Seperti yang dijanjikan, Mameha membawa Chiyo di bawah sayapnya dan mengajarinya segala hal yang perlu diketahui untuk menjadi seorang geisha. Chiyo juga bertemu dengan Baron, yang kebetulan adalah pelindung pribadi Mameha. Untungnya, Mameha telah memaafkan Chiyo karena merusak kimononya, karena dia tahu itu adalah bagian dari rencana Hatsumomo, dan memperlakukan Chiyo seperti saudara perempuannya. Pelajaran yang diberikannya tidak hanya seni, tetapi juga cara berjalan yang benar, memikat pria, dan masih banyak lagi. Namun, aturan yang paling penting adalah bahwa geisha adalah tuan rumah dan penghibur, bukan pelacur. Mereka tidak menjual tubuh mereka. Chiyo berusaha sebaik mungkin untuk memperhatikan dan mempelajari semua trik. Ketika dia akhirnya siap, Mameha memberinya nama baru untuk terlahir kembali sebagai geisha, Sayuri. Debutnya sebagai geisha terjadi saat Baron menghadiri jamuan makan malam bersama beberapa teman dari militer. Tariannya diterima dengan sangat baik, tetapi Hatsumomo juga ada di sana untuk melontarkan komentar pasif-agresif padanya. Sayuri tidak membiarkan dia merendahkannya dan membalas dengan kasar, mempermalukannya di depan semua orang. Kemudian di Okiya, Hatsumomo memukul Sayuri dan berjanji untuk menghancurkannya. Keesokan harinya, Mameha menjelaskan bahwa Hatsumomo akan menyebarkan rumor dan mencoba mencuri kliennya. Jadi mereka perlu mencari cara untuk mengelabui dia. Mameha memutuskan untuk membawa Sayuri ke pertandingan sumo pertamanya, di mana mereka akan menghibur Ken dan mitra bisnisnya, Nobu. Sayuri ingin mengobrol dengan Ken, tetapi Nobu adalah bos perusahaan dan orang terpenting, yang berarti Mameha memerintahkan untuk menghiburnya. Nobu biasanya tidak menyukai geisha, tetapi Sayuri berhasil membuatnya terkesan dengan keterampilan berbicara dan pujian halusnya. Kedua wanita itu pergi ketika Hatsumomo datang bersama Labu, tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk memulai pertengkaran lagi. Beberapa hari kemudian, Mameha menjalankan rencana untuk melemahkan Hatsumomo. Langkah pertama yang harus dilakukan Sayuri adalah membuat luka di kakinya, sehingga dia bisa dikirim menemui dokter kepiting. Sayuri bersikap skeptis, namun mengikuti perintah Mameha, dan saat dokter kepiting melihat kulit telanjangnya, dia terpesona oleh kecantikannya.